Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 31. Tentu kau masih ragu-ragu, berkata Linggapati. Tetapi pada suatu saat kau akan menemukan ketetapan hati. Tidak ada yang dapat kau harapkan dengan menyimpan dendam karena kematian Tohjaya. Apalagi Tohjaya sekarang sudah mati. Sedangkan dalam masa hidupnya pun, Tohjaya tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu. Tapak Lamba masih tetap berdiam diri. Sekali-sekali ia memandang kawannya yang termangu-mangu. Namun terngiang di telinganya kata-kata Linggadadi saat ia mencegah usahanya membunuh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bahwa jika ia mengurungkan usahanya itu, ia kelak akan tertawa. Tetapi ternyata Linggadadi justru akan membunuhnya. Jika Linggapati tidak datang pada saatnya, mungkin ia dan kawannya itu pun sudah mati terbunuh oleh Linggadadi itu. Apakah mungkin ini suatu permainan, atau sebenarnya Linggadadi memang lebih garang dan bodoh dari Linggapati, bertanya Tapak Lamba di dalam hatinya. Tetapi agaknya Tapak Lamba pun mempunyai perhitungan tersendiri. Ia ternyata memilih hidup daripada mati. Aku dapat memikirkannya dan mempertimbangkannya dengan beberapa orang kawan, berkata Tapak Lamba di dalam hatinya. Tetapi ia terkejut bukan kepalang ketika Linggapati seolah-olah dapat melihat isi hatinya dan berkata, "Nah, bukankah kau mendapat kesempatan untuk membicarakan persoalanmu dengan kawan-kawanmu? Yang penting bagimu adalah bahwa kau masih tetap hidup. Mungkin kau akan mengkhianati aku dengan keputusan-keputusan lain. Tetapi itu terserah kepadamu. Aku tahu bahwa kau cukup licik, seperti aku dan adikku. Kebanyakan orang-orang yang mempunyai gegayuhan yang terlampau tinggi, akan memperjuangkannya dengan licik atau pada saat maut mulai mengancam. Atas Tumapel memang benar. Tuan Putri Kendedes yang baru saja wafat itulah yang mewarisi kekuasaan dari suaminya, Tuanku Tunggul Ametung. Tetapi sebelumnya Tunggul Ametung tidak pernah berbuat apa-apa bagi Tumapel. Baru setelah Ken Arok memegang kekuasaan, maka Tumapel akhirnya menjadi besar di bawah pemerintahannya yang kemudian bergelar Sri Rajasa. Nah, apakah ada orang yang dapat ingkar bahwa kebesaran Singasari sekarang adalah hasil perjuangan Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa itu? Ternyata sekali lagi Tapak Lamba tidak mau tersinggung harga dirinya dengan terang-terangan. Karena itu maka jawabnya. Bukankah itu pertimbangan yang wajar? Aku belum memutuskan sesuatu saat ini. Jika kau tidak membunuhku, adalah salahmu sendiri jika pada suatu saat aku justru yang membunuhmu. Linggapati tertawa. Tetapi Linggadadi menggeram. Ini berbahaya bagi kita Kakang. Apakah yang dapat dilakukan oleh tikus-tikus semacam ini? Bukankah dengan sangat mudah kau hampir saja membunuhnya? Tetapi kalian akan menyesal, geram Tapak Lamba yang hatinya menjadi sangat panas. Tidak. Kau bukan orang yang bodoh. Menilik sikap dan kata-katamu, kau cukup cerdas menanggapi setiap keadaan. Karena itu, kau akan dapat menjadi orang penting di dalam masa mendatang yang jauh lebih baik dari zaman ini. Singasari bukan saja akan menjadi bertambah besar, tetapi pada suatu saat, Singasari akan mengembangkan sayapnya sampai ke daerah seberang yang paling ditakuti di masa kini. Daerah di sebelah lautan. Hantu akan kita tundukkan dengan kekerasan. Dia selanjutnya kita akan menguasai daratan yang paling luas di muka bumi. Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Lalu katanya, kau memang seorang pemimpin yang baik. Tetapi dengan demikian, kau akan memperjuangkan mimpimu dengan bersungguh-sungguh. Aku senang mendengar jawabmu. Seperti dugaanku kau memang cerdik. Nah, sekarang aku akan pergi. Terserah kepadamu. Yang manakah yang akan kau pilih? Kau masih seorang yang bebas sampai saat ini. Tapak Lamba tidak menjawab. Ia memandangi saja Linggapati yang kemudian berpaling kepada adiknya. Marilah. Kita beri anak ini kesempatan untuk berpikir. Aku yakin bahwa pada suatu saat ia akan datang ke Mahibit untuk menyatukan dari dengan kita. Kita tahu bahwa ia tidak berdiri sendiri. Justru karena itu, kita memerlukannya. Linggadadi pun tidak menyahut. Ia mengikuti saja langkah kakaknya meninggalkan pategalan itu. Sekali-sekali ia berpaling kepada Tapak Lamba. Namun ternyata bahwa watak Linggadadi jauh lebih sulit dari Linggapati untuk dijajagi. Ternyata ketika ia menjadi semakin jauh, ia sempat melambaikan tangannya sambil tertawa.
Sama sekali tidak nampak kesan kekecewaan pada sikapnya. Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada kawannya, kawannya itu berkata, "Apakah Linggadadi itu agak kurang waras? Kenapa?" Sikapnya sama sekali tidak dapat diperhitungkan. Tapak Lamba mengangguk-angguk. Katanya, "Justru bagi kita ia adalah orang yang sangat berbahaya. Tetapi agaknya, ia lebih bodoh dari kakaknya. Kakaknya adalah orang yang pilih tanding dan cerdik sekali. Bagi Singasari, Linggapatilah yang lebih berbahaya. Apa bedanya bagi kita dan bagi Singasari? Kita hanyalah bagian yang sangat kecil dari Singasari. Dan agaknya Linggadadi berbuat menurut kesenangannya saja tanpa memikirkan kepentingan yang lebih besar. Sedangkan Linggapati berpikir lain. Ia masih berusaha memperalat kita untuk kepentingannya. Ya. Tetapi jika ternyata akan dapat saling menguntungkan, apakah kita juga akan berkeberatan?" Tapak Lamba tidak menyahut. Memang semuanya masih akan dapat berkembang. Mungkin kali ini ia hanya akan sekedar diperalat. Tetapi pada suatu saat ia menemukan kesempatan yang baik. Sehingga keadaan akan menjadi sebaliknya. Tetapi Tapak Lamba masih selalu ragu-ragu. Nampaknya Linggapati terlampau yakin akan dirinya, sehingga ia sama sekali tidak gentar. Apapun yang akan dilakukan oleh Tapak Lamba karena itu, maka ia dengan tanpa ragu-ragu memberinya kesempatan untuk tetap hidup. "Ah, persetan," tiba-tiba ia menggeram. "Aku tidak akan dapat memecahkannya sendiri. Bukankah kita mempunyai kawan yang dapat diajak berbicara tentang hal ini?" Kawannya mengangguk-angguk. Jawabnya, "Ya. Ada 2 orang yang kini menunggu kita di rumahmu." "Bukan mereka," tiba-tiba Tapak Lamba membentak. "Mereka tidak akan dapat diajak membicarakan masalah-masalah yang berat dan bersungguh-sungguh." Kawannya tidak menyahut. Ia menyadari bahwa kedua kawannya yang tinggal di rumah Tapak Lamba, bukanlah orang-orang yang cukup penting. Bahkan ia bersama dengan kedua orang itu sama sekali tidak berhasil membunuh 2 orang anak-anak yang masih sangat muda. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun tiba-tiba terlintas di angan-angannya, bahwa selain kedua anak-anak muda itu ternyata masih ada seorang lagi yang disebut oleh Linggadadi, yaitu Mahisa Bungalan. Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Singasari memang menyimpan banyak orang-orang sakti. Bukan saja yang sudah menjadi semakin tua seperti Mahisa Agni, Witantra, dan Mahendra, tetapi yang muda pun telah tumbuh dengan pesatnya. Sudah barang tentu selain Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan yang disebut bernama Mahisa Bungalan, kedua orang yang memegang kekuasaan tertinggi di Singasari pun tentu orang-orang yang pilih tanding. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Apakah di Mahibit terdapat orang-orang seperti mereka itu? Pertanyaan itu menggelepar di dalam dada Tapak Lamba. Namun sekali lagi Tapak Lamba mengibaskan semua persoalan itu. Katanya kepada diri sendiri. "Aku harus membicarakannya dengan beberapa orang kawan." Demikianlah, maka Tapak Lamba pun mengajak kawannya itu kembali ke rumahnya. Di rumahnya, kedua orang yang menunggunya nampak sudah menjadi sangat gelisah. "Aku kira kalian tidak akan kembali lagi," berkata salah seorang dari mereka. "Ajak membicarakan masalah-masalah yang berat dan bersungguh-sungguh." "Pikiran yang paling picik," sahut Tapak Lamba. "Kami mungkin akan bermalam jika persoalan kami belum selesai." "Oh, jadi kedua anak-anak itu sudah berhasil kalian bunuh? Gila. Apakah pembunuhan itu sajalah yang disebut penyelesaian?" "Oh, aku tidak mengerti," desis yang lain. "Tentu kalian tidak akan segera mengerti, karena kalian terlampau bodoh." Kedua orang yang berada di rumah itu menjadi termangu-mangu. Tetapi jawaban itu benar-benar tidak menyenangkan hati mereka. Karena itu, muka salah seorang dari mereka pun berkata, "Kau jangan asal saja berkata. Kami tidak mengetahui apa yang sudah kalian lakukan." "Mereka benar," berkata kawan Tapak Lamba. "Beritahukan kepada mereka apa yang terjadi, baru mereka akan mengerti." Tapak Lamba menjadi tegang. Namun ketika terpandang olehnya 3 orang yang nampaknya benar-benar kebingungan, maka ia pun kemudian berkata, "Baiklah. Tetapi kau sajalah yang bercerita, apa yang telah kita alami." Orang yang ikut bersama Tapak Lamba itu pun kemudian menceritakan kepada kedua kawannya, apa yang telah mereka alami. Kedua kawannya itu mengangguk-angguk.
Kemudian salah seorang dari keduanya bergumam. Jadi kalian telah bertemu dengan Linggapati itu sendiri? Demikianlah menurut pengakuannya. Yang seorang Linggadadi, adiknya, dan yang lain mengaku bernama Linggapati. Memang mungkin bahwa bukan kedua-duanya itulah Linggapati. Tetapi untuk sementara aku mempercayainya. Kedua kawannya termangu-mangu sejenak. Dan Tapak Lamba pun kemudian berkata, "Kau sudah mulai persoalan ini dengan langkah yang salah. Kita harus berusaha menemukan jalan yang benar, sesuai dengan keadaan yang berkembang di dalam dan di luar kota raja ini. Kebodohan itu tidak boleh terulang kembali. Mungkin kami berbuat kebodohan. Tetapi kau pun berusaha melanjutkannya. Kau tentu mempunyai pertimbangan lain setelah kau bertemu dengan orang yang menyebut dirinya bernama Linggapati itu." Tapak Lamba mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. "Mungkin. Dan kita sekarang harus mempertimbangkan semua tindakan kita sebaik-baiknya. Kita tidak berdiri sendiri. Karena itu, aku harus menemui beberapa orang bekas senapati yang sekarang terbuang. Bukan terbuang, tetapi membuang diri. Bukankah tidak pernah ada pernyataan dari Ranggawuni dan Mahisa Cempaka bahwa mereka harus disingkirkan? Tetapi merekalah yang dengan kehendak sendiri meninggalkan jabatannya dan bersembunyi, karena mereka menyangka bahwa akan ada pembalasan dendam. Tetapi ternyata sama sekali tidak. Siapakah yang kau maksud dengan mereka? Apakah kau tidak termasuk di dalamnya?" "Ya, termasuk aku, kau dan kita semuanya." Tapak Lamba mengangguk-angguk. Ia pun mengerti maksud kawannya itu. Sampai saat terakhir, ternyata bahwa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap mereka yang pernah menjadi pendukung Tohjaya. Hanya beberapa orang yang masih melakukan tindakan-tindakan yang agak aneh dan tidak bertanggung jawab, terpaksa diawasi dan diperlakukan sebagai orang-orang yang melanggar ketentuan dan kewajiban seperti orang-orang lain. Namun demikian, tidak ada niat sama sekali padanya untuk merubah pendiriannya. Ia sama sekali tidak tertarik untuk bekerja bersama dengan orang-orang yang telah menyingkirkan Tohjaya, karena baginya Tohjaya adalah tumpuan harapan. Jika Tuanku Tohjaya berhasil menguasai Singasari dan menjadikan negeri ini tenang dan berkuasa, maka aku adalah seorang pimpinan di tingkat tertinggi dalam susunan keprajuritan, berkata Tapak Lamba di dalam hati. Namun kemudian terbersit pertanyaan di dalam hati. Tetapi siapakah yang akan dapat menjadi perisai bagi kerajaan yang besar itu? Ternyata bahwa aku tidak mampu sama sekali menghadapi lawan yang menyebut dirinya bernama Linggadadi. Apalagi Linggapati. Jika Tohjaya berkuasa, maka setiap kali kerajaan itu tentu akan selalu diguncang. Baik oleh Linggapati dan orang-orangnya, maupun oleh pengikut-pengikut Anusapati yang kemudian telah menempatkan diri di belakang Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Tetapi Tapak Lamba pun kemudian tidak mau memikirkannya semua persoalan itu hanya dengan 3 orang kawannya yang bersembunyi di rumahnya. Karena itu, maka ia pun kemudian merencanakan untuk menemui kawan-kawannya yang lain, yang berpencaran di daerah yang tersembunyi dalam penyamaran masing-masing agar mereka tidak mudah dapat dikenal. "Kita akan menemui Kakang Sunggarwatang. Kita akan minta pendapatnya," berkata Tapak Lamba kemudian. "Aku sependapat. Marilah, kita segera menemuinya. Aku tahu tempat persembunyiannya." "Kau pernah ke tempat itu?" "Tidak. Tetapi aku pernah mendapat petunjuk dari seseorang. Tetapi sudah barang tentu kita tidak akan dapat pergi bersama. Prajurit di setiap pintu gerbang tentu mengawasi semua orang yang lewat. Yang masuk apalagi yang keluar setelah peristiwa yang terjadi, yang kalian lakukan dengan bodoh." "Ah," salah seorang kawannya berdesah. "Jangan menyalahkan kami. Kau pun telah tertarik untuk melakukannya pula. Bahkan membunuh langsung di halaman istana. Bukankah kau sudah bertekad berbuat demikian? Malahan kau telah berjanji untuk memasuki halaman itu jika kau tidak dapat melakukannya dengan cara lain." Tapak Lamba mengangguk-angguk. Katanya, "Ternyata pendapat orang gila di muka gerbang itu benar juga. Jika aku membunuh kedua anak-anak yang tidak berarti itu, maka seluruh prajurit Singasari akan bersiaga dari ujung sampai ke ujung negeri. Dengan demikian kesempatan untuk berbuat lebih banyak lagi seolah-olah telah tertutup untuk waktu yang lama." "Mungkin demikian," sahut salah seorang kawannya. "Sekarang aku justru yakin. Mereka tentu bukan saja bersiaga.
Tetapi mereka akan berusaha mencari pembunuhnya. Dan yang pertama-tama menjadi sasaran pengintaian mereka adalah kita. Seperti yang dikatakan Linggadadi, berkata kawan tapak lamba yang ikut ke alun-alun di depan istana. Nanti kau akan merasa bersyukur bahwa kau tidak membunuh kedua anak-anak itu. Tapak lamba tersenyum, betapapun kecutnya. Ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah. Semuanya akan kita sampaikan kepada Kakang Sunggarwatang." Jadi, bagaimana kita akan sampai ke tempat persembunyian itu? Kita pergi sendiri-sendiri. 2 atau lebih akan dapat menarik perhatian. Apalagi bertiga. Baiklah. Kita masing-masing akan pergi sendiri langsung ke rumah Kakang Sunggarwatang. Dengan demikian, maka mereka segera menyesuaikan pengenalan mereka atas tempat persembunyian Sunggarwatang. Dan mereka telah menentukan waktu untuk bertemu di rumah itu. Kita akan berjalan justru di siang hari. Tidak banyak orang yang akan mencurigai kita. Tetapi beberapa orang prajurit telah mengenal aku dengan baik. Bahkan ada di antara mereka adalah kawan sepasukanku dahulu. Hindari mereka dan ambillah jalan lain. Jalan yang dijaga oleh prajurit-prajurit yang belum mengenal kita masing-masing, karena bukan hanya kau sajalah yang sudah dikenal oleh beberapa orang prajurit Singasari. Tetapi kami semuanya. Dengan demikian, mereka masih mempunyai waktu 1 malam lagi yang dapat mereka pergunakan untuk melihat-melihat keadaan di dalam kota. Dengan sedikit penyamaran, mereka tidak segera dapat dikenal. Apalagi prajurit-prajurit muda yang bertugas. Tetapi mereka tidak lagi berusaha untuk membuat keributan. Mereka hanya berjalan-jalan saja di antara orang-orang yang masih saja nampak sibuk. Apalagi di halaman istana, yang agaknya penyelenggaraan jenazah masih berlangsung, sebelum pada suatu saat jenazah itu akan diperabukan. Namun, malam itu mereka sama sekali tidak mengalami sesuatu yang dapat merubah sikap dan tanggapan mereka terhadap Singasari dan orang-orang dari Mahibit. Bahkan sudah mulai terbayang kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat terjadi kelak. Demikianlah, ketika matahari terbit di pagi harinya, orang-orang itu pun telah mempersiapkan dirinya untuk pergi meninggalkan kota raja. Tetapi seperti yang telah mereka putuskan, mereka tidak dapat pergi bersama-sama, tetapi mereka pergi masing-masing berdua. Ternyata mereka tidak dikenal oleh para petugas di perbatasan yang masih nampak sangat berhati-hati. Karena mereka masing-masing tidak membawa sesuatu yang mencurigakan, maka mereka pun dapat lewat tanpa gangguan apapun. Di sepanjang perjalanan menuju ke tempat persembunyian seorang bekas senapati pada masa pemerintahan Tohjaya, mereka pun tidak mendapat gangguan apapun. Apalagi ketika mereka telah menyimpang dari jalan raya dan memintas lewat jalan-jalan sempit. Bahkan kemudian mereka pun menerobos hutan kecil yang tidak begitu padat, sebelum mereka menginjakkan kakinya pada sebuah padukuhan kecil yang sangat terpencil. Keempat orang itu pun telah bergabung kembali justru di pinggir padukuhan terpencil itu. Sejenak mereka terpukau melihat keadaan yang mereka hadapi. Bahkan kemudian tumbuhlah keraguan-raguannya. Ketika mereka mendapat petunjuk tentang tempat persembunyian itu, yang apabila diperlukan setiap saat dapat mereka kunjungi, mereka sama sekali tidak membayangkan sebuah padukuhan yang hijau, segar dikelilingi oleh sawah yang subur. Aku kira yang akan aku jumpai adalah sebuah goa yang terdapat di lereng batu karang, atau jika tidak ada bukit-bukit karang, aku akan menjumpai beberapa buah gubuk ilalang di antara semak-semak belukar, berkata tapak lamba. Yang lain pun mengangguk-angguk pula. Salah seorang dari mereka berkata, "Memang meragukan. Tetapi baiklah kita coba. Apakah benar penghuni padukuhan itu adalah orang yang kita cari?" Dengan ragu-ragu keempat orang itu pun melangkah mendekati padukuhan terpencil itu. Semakin dekat mereka dengan pintu gerbang padukuhan itu, mereka pun menjadi semakin ragu-ragu. Tidak ada persesuaian sama sekali dengan gambaran mereka tentang tempat persembunyian salah seorang kawan mereka yang mereka anggap cukup berpengalaman dan banyak mempunyai pengikut pada waktunya. Langkah mereka tertegun ketika mereka seorang anak muda berjalan ke arah mereka dengan membawa cangkul yang disandang di pundaknya. "Siapakah anak itu?" bertanya salah seorang dari keempat orang itu. Tapak lamba menggelengkan kepalanya. Desisnya. Semuanya menjadi kabur. Tapak lamba dan kawan-kawannya membungkukkan kepala mereka, ketika anak muda itu membungkuk pula. Dengan ragu-ragu anak muda itu bertanya, "Siapakah Kisanak? Dan apakah Kisanak mempunyai keperluan sesuatu di padukuhan kecil kami ini?"
Tapak Lamba ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun bertanya. Anak muda, kami memang sedang mencari seseorang. Ia adalah saudara kami yang sudah lama tidak pernah bertemu. Oh, apakah ia tinggal di padukuhan ini? Agaknya demikian. Menurut petunjuk yang pernah diberikan kepada kami oleh pembantunya, maka ia tinggal di padukuhan ini. Kami mendapat petunjuk jalur-jalur jalan yang harus kami lalui. Sampai ke hutan yang baru saja kami lalui, kami tidak ragu-ragu sama sekali, karena seperti yang tersebut di dalam petunjuk itu. Tetapi setelah kami mendekati padukuhan ini, kami menjadi ragu-ragu. Saudara kami itu tidak pernah menyebut tentang sebuah padukuhan yang kecil dan alangkah bersih dan rapinya. Anak muda itu mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya, siapakah yang Kisanak cari? Anak muda. Kami mencari saudara kami yang bernama. Tapak Lamba menjadi ragu-ragu. Ia menduga bahwa Sunggarwatang tentu mempergunakan nama lain di persembunyiannya, seperti dirinya sendiri yang kemudian dikenal bernama Tapak Lamba. Siapakah namanya? Tapak Lamba tidak segera menjawab. Sekali-sekali ia memandang ketiga orang kawannya yang nampaknya juga sedang kebingungan. Namun tiba-tiba saja Tapak Lamba menyebut nama. Kudawangon. Namanya Kudawangon. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil berkata, tidak ada seorang pun yang bernama Kudawangon. Baiklah, baiklah anak muda, berkata Tapak Lamba kemudian. Barangkali nama itu pun tidak begitu penting. Ia mempunyai beberapa nama sesuai dengan jabatan yang pernah dipangkunya. Tetapi barangkali kau melihat seseorang yang mempunyai ciri-ciri yang khusus. Tubuhnya tidak begitu tinggi. Tetapi ia berjalan tegap dengan dada tengadah. Matanya tajam, daun telinganya agak lebih lebar dari ukuran biasa. Bibirnya tipis. Rambutnya kerinting. Anak muda itu justru menjadi bingung. Lalu katanya, Kisanak, sebaiknya, marilah kita pergi ke rumah Ki Buyut. Barangkali Ki Buyut dapat memberitahukan siapakah orang yang mempunyai ciri-ciri seperti yang Kisanak katakan itu. Tapak Lamba ragu-ragu sejenak. Namun akhirnya ia menganggukkan kepalanya. Baiklah. Marilah kami ikut ke rumah Ki Buyut yang kau sebut itu. Anak muda itu pun kemudian berjalan mendahului, diikuti oleh Tapak Lamba dengan ketiga kawannya. Namun demikian memang ada sepercik keraguan-raguan yang bergejolak di dalam hati mereka. Apakah mereka akan benar-benar dapat bertemu dengan orang yang sedang mereka cari? Dengan ragu-ragu Tapak Lamba berjalan bersama kawahnya memasuki padukuhan yang asing itu. Padukuhan yang meskipun kecil namun tampak bersih dan teratur rapi. Pemimpinmu adalah seorang yang rajin, berkata Tapak Lamba kepada anak muda itu. Ya. Ia mengawasi sendiri keadaan padukuhan ini, jawab anak muda itu. Apakah ia seorang yang keras? Oh tidak. Sama sekali tidak. Ia adalah orang yang ramah dan baik hati. Barangkali ia adalah orang yang paling sabar di muka bumi ini menghadapi persoalan apapun juga. Tapak Lamba ragu-ragu sejenak, lalu. Apakah di padukuhan ini tidak ada seorang pemarah dengan ciri-ciri tubuh seperti yang aku katakan? Ciri-ciri tubuh memang kadang-kadang tidak segera dapat dikenal. Tetapi ciri-ciri watak semacam itu agaknya mudah diketahui oleh orang lain. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, sepengetahuanku tidak ada orang yang berwatak demikian di padukuhan ini. Kami hidup rukun, tenang dan damai. Kami dapat saling memegang perasaan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Tapak Lamba menarik nafas dalam-dalam. Ia membayangkan bahwa padukuhan itu adalah padukuhan baru dengan penghuni-penghuni baru dari berbagai tempat yang kemudian menyusun suatu masyarakat yang baik sekali. Apalagi ketika Tapak Lamba dan kawan-kawannya itu mulai menyusuri jalan-jalan di padukuhan itu. Namun keempat orang itu menjadi ragu-ragu ketika nampak di hadapan mereka sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang yang memisahkan bagian yang belum dapat diduganya. Itulah rumah Ki Buyut, berkata anak muda yang mengantarnya ketika ia melihat Tapak Lamba dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Ada dua gerbang di padukuhan ini, berkata Tapak Lamba. Yang sebuah pintu gerbang padukuhan, dan yang justru lebih besar pada dinding batu yang lebih tinggi, adalah pintu gerbang rumah dan halaman Ki Buyut. Ya, sahut anak muda itu. Ki Buyut adalah seorang pemimpi.
Ia kadang-kadang membayangkan sebuah daerah yang lengkap seperti sebuah kota raja. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah istana yang dilingkari dengan benteng batu yang tinggi. Tetapi pintu gerbang itu tidak pernah tertutup bagi siapapun juga. Meskipun seolah-olah Ki Buyut membangun tempat tinggalnya yang terpisah dari masyarakatnya, tetapi sebenarnya Ki Buyut adalah orang yang paling baik, ramah dan mengerti kebutuhan rakyatnya dengan baik. Tapak Lamba mengangguk-angguk. Tetapi ia mulai dihinggapi oleh perasaan yang lain. Meskipun demikian ia tidak menunjukkan kesan-kesan apapun ketika ia melangkah semakin dekat dengan pintu gerbang itu. Sekali-sekali Tapak Lamba sempat juga memandangi rumah dan halaman di tepi jalan yang membelah padukuhan itu. Tapak Lamba dapat menduga bahwa orang-orang yang tinggal di padukuhan itu bukanlah orang-orang yang kaya. Mereka hidup sederhana sekali. Tetapi padukuhan yang kecil yang sederhana ini agaknya dapat diatur sebaik-baiknya sehingga nampak suatu hubungan yang baik dan serasi. Namun demikian, terasa sesuatu bergetar di dalam dada Tapak Lamba dan kawan-kawannya ketika mereka memasuki pintu gerbang yang terbuka lebar itu. Pintu gerbang yang agaknya memang tidak pernah tertutup. Dan getar dada Tapak Lamba dan kawan-kawannya itu menjadi semakin bergejolak ketika ia melihat dua orang yang duduk diam di tangga pendapa rumah Ki Buyut itu. Mereka adalah juru taman, berkata anak muda itu. Tapak Lamba hanya menganggukkan kepalanya saja. Namun dalam pada itu, tatapan matanya pun ditebarkannya di sekeliling halaman yang luas dan bersih itu. Tetapi ada sesuatu yang aneh, berkata Tapak Lamba di dalam hatinya. Bekas sapu lidi di halaman itu nampaknya masih utuh. Agaknya belum ada seorang pun yang memasuki halaman ini, atau jika ada, hanya 1-2 orang saja. Tapak Lamba menjadi kian berdebar-debar. Menurut dugaannya, halaman itu tentu dibersihkan di pagi dan sore hari. Maka katanya pula di dalam hati. Jadi sejak pagi belum ada, atau belum banyak orang yang memasuki halaman ini. Menurut pengertian Tapak Lamba, di hampir setiap padukuhan, rumah Ki Buyut merupakan pusat dari setiap kegiatan. Anak-anak muda, orang-orang tua dan bahkan anak-anak banyak yang setiap saat berada di halaman rumahnya. Tetapi halaman rumah Ki Buyut ini nampaknya terlampau sepi. Marilah, berkata anak muda itu sambil menunjukkan sebuah regol kecil di sisi pendapa. Ki Buyut berada di belakang. Apakah kami juga harus ke belakang? Bertanya Tapak Lamba. Ya. Ki Buyut menerima tamunya di belakang. Tapak Lamba yang termangu-mangu itu pun semakin dibayangi oleh keraguan-raguan yang bertambah dalam. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, aku menunggu di luar saja Kisanak. Tolong, sampaikan kepada Ki Buyut bahwa aku ingin menghadap. Tetapi tidak di belakang. Ah, anak muda itu tersenyum. Kisanak memang aneh. Itu adalah suatu kebiasaan. Jadi, Ki Buyut yang ramah, baik hati dan sabar itu tidak pernah keluar dari bagian belakang rumahnya? Bagaimana ia dapat selalu dekat dan mengerti kebutuhan rakyatnya jika ia selalu berada di bagian belakang rumahnya saja? Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kau memang aneh Kisanak. Kebiasaan itu adalah kebiasaan pada saat-saat Ki Buyut menerima tamu. Tetapi pada saat yang lain, ia selalu pergi mengelilingi padukuhannya. Bukankah sudah aku katakan, bahwa Ki Buyut sangat teliti dan lebih dari itu, sangat mencintai padukuhan ini? Kau sendiri melihat, bahwa padukuhanku adalah padukuhan yang termasuk cukup bersih, meskipun masih banyak padukuhan yang melampaui padukuhan ini. Tapak Lamba masih termenung di tempatnya. Anak muda itu memang rendah hati. Tetapi sikap yang berlebihan itu justru menimbulkan kecurigaan padanya. Aku telah tertipu oleh sikap Linggadadi. Berkata Tapak Lamba di dalam hatinya. Sekarang aku harus berhati-hati menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Keraguan-raguan itu bukan saja membayang di wajah Tapak Lamba, tetapi ketiga kawannya pun menjadi cemas pula. Kisanak, berkata Tapak Lamba kemudian. Baiklah. Jika Ki Buyut tidak mau menerima kami di luar kebiasaannya, maka kami akan mohon diri. Kami akan melanjutkan perjalanan mencari saudara kami itu. Mungkin ia memang tidak tinggal di padukuhan ini. Karena itu, biarlah kami mencarinya ke padukuhan yang lain. Jadi Kisanak mengurungkan niat Kisanak menghadap Ki Buyut. Sebenarnya bukan begitu. Tetapi apa boleh buat? Jika kebiasaan Ki Buyut menerima tamu di bagian belakang rumahnya,
Setelah melalui regol yang bersusun, dan yang terakhir adalah regol samping yang selalu tertutup itu, maka adalah kebiasaanku untuk diterima oleh siapapun di Pendapa. Tetapi rumah ini adalah rumah Ki Buyut. Kaulah yang harus menyelesaikan dirimu. Jika kita akhirnya tidak juga dapat sesuai, maka aku kira lebih baik aku pergi. Aku tidak ingin mengganggu Ki Buyut dengan kebiasaannya itu. Kisanak sudah memasuki halaman ini. Kisanak harus bertemu dengan Ki Buyut. Tiba-tiba wajah anak muda itu menjadi lebih garang. Tapak Lamba mulai yakin bahwa ia telah tersesat ke dalam suatu keadaan yang tidak dikehendakinya. Anak muda itu tentu bukan anak muda yang ramah dalam sikap yang jujur. Karena itu, maka ia pun bergeser mendekati kawan-kawannya. Dengan isyarat ia mengajak kawan-kawannya untuk berhati-hati. Dalam pada itu, tapak Lamba menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat dua orang yang duduk diam di tangga Pendapa itu pun telah berdiri. Dengan langkah yang malas keduanya pergi ke pintu gerbang yang terbuka. Tetapi tapak Lamba adalah bekas seorang senapati, sehingga ia pun secara naluriah dapat mengerti bahwa kedua orang itu bermaksud untuk menjaga agar mereka yang sudah memasuki halaman itu tidak akan keluar lagi. Kisanak, berkata anak muda itu. Maaf jika mungkin Kisanak tidak menyangka bahwa Kisanak harus mematuhi peraturan yang berlaku di padukuhan ini. Ia berhenti sejenak, lalu. Seseorang yang telah memasuki padukuhan kami memang tidak akan dapat keluar lagi tanpa izin khusus dari Ki Buyut. Karena itu, jika Kisanak masih ingin keluar dengan selamat, aku persilahkan Kisanak menjumpai Ki Buyut. Keputusan terakhir memang berada di tangan Ki Buyut. Terasa jantung tapak Lamba menjadi semakin cepat bergetar. Tetapi ia berusaha untuk menyembunyikannya dari kesan yang tersirat di wajahnya. Bahkan ia masih sempat tertawa sambil berkata, Kisanak, sebenarnya aku tidak terkejut sama sekali. Keramahanmu memang berlebih-lebihan anak muda, sehingga justru karena itu timbullah niatku untuk melihat, apakah yang ada di padukuhan ini. Jika kemudian Kisanak ingin memaksakan ketentuan yang aneh itu, sudah barang tentu bahwa aku pun berhak untuk menolak. Anak muda itu mengerutkan keningnya. Agaknya ia menjadi heran melihat sikap tapak Lamba yang tetap tenang. Demikian juga ketiga kawannya itu. Kisanak, apakah Kisanak terlampau yakin akan kemampuan Kisanak, sehingga dengan tenang Kisanak mendengarkan penjelasanku? Bukan begitu, jawab tapak Lamba. Aku adalah seseorang yang tidak berarti apa-apa. Tetapi bukankah setiap orang berhak menentukan sikap, jika ia berani mempertanggungjawabkannya? Mungkin aku akan ditangkap dan dihukum. Tetapi jika aku sudah bersedia menjalaninya, apa salahnya? Dalam pada itu, kedua orang yang melangkah ke pintu regol, telah berdiri di sebelah menyebelah sambil menyilangkan tangan di dadanya. Namun pembicaraan antara anak muda dan tapak Lamba itu agaknya sangat menarik perhatiannya, sehingga mereka pun nampak mengerutkan keningnya. Apalagi, ketika kemudian tapak Lamba berkata kepada kawannya, Hi, bukankah kau juga tidak ingin pergi ke belakang? Biarlah aku berbicara dengan anak muda ini. Barangkali kau dapat mencari kawan berbicara yang lain. Ketiga orang itu termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian menyadari maksud tapak Lamba. Dua di antara mereka pun kemudian bergeser surut. Salah seorang menyahut. Baiklah. Aku akan mencari kawan berbincang di regol itu. Sikap tapak Lamba dan kawan-kawannya sungguh-sungguh mengherankan bagi anak muda itu. Nampaknya mereka tetap tenang menghadapi keadaan yang seharusnya tidak mereka duga lebih dahulu. Bahkan langkah kedua kawan tapak Lamba yang pergi ke regol itu pun tidak ubahnya seperti langkah kedua orang yang telah lebih dahulu berdiri di sebelah menyebelah regol itu. Sikap dan tingkah laku tapak Lamba dan ketiga kawannya itu memang tidak pernah dilihat sebelumnya oleh anak muda yang membawa mereka ke halaman itu. Biasanya setiap orang yang sudah berada di halaman itu menjadi gemetar, dan tanpa dapat menolak lagi, mereka pun akan pergi ke belakang. Seterusnya, orang yang sudah memasuki pintu kecil di samping Pendapa dan sampai ke bagian belakang dari halaman yang disekat oleh dinding batu itu, tidak akan pernah keluar lagi, selain yang ditunjuk khusus oleh Ki Buyut. Tetapi sekali ini, orang yang menyebut dirinya tapak Lamba, dengan tenang menghadapi sikap dan perlakuannya. Nah anak muda, berkata tapak Lamba kemudian. Apakah kau tetap pada sikapmu, bahwa aku harus menghadap Ki Buyut? Jika demikian, maka aku akan terpaksa lari dari halaman ini tanpa minta diri lagi.
Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, ternyata aku terlampau bodoh. Sikapmu yang terlalu ramah itu pun berbahaya. Bukankah kau mengatakan demikian tentang aku? Agaknya kau sendiri bersikap demikian. Jika demikian, kita masing-masing adalah orang-orang yang berbahaya. Karena itu, sebaiknya kita tidak bertemu dan tidak mempersoalkan sesuatu. Sebab jika kita masih harus mempersoalkan sesuatu, apalagi kau ingin memaksakan kehendakmu atasku, maka tidak akan dapat dielakkan lagi, bahwa kita masing-masing akan mempergunakan kekerasan. Kau tidak bersenjata, berkata anak muda itu. Sedangkan dalam sekejap aku dapat memanggil beberapa puluh orang bersenjata dan terlatih mempergunakan senjatanya. Tidak ada salahnya. Mereka akan mengeroyok aku dan barangkali aku terbunuh di halaman ini. Itu bukan soal bagi kami. Tetapi kami sudah mempertahankan kehormatan dan hargai diri kami. Ia berhenti sejenak, lalu. Atau barangkali kita memang harus berlomba lari. Aku mungkin memiliki kemampuan lari yang cukup baik. Anak muda itu nampaknya menjadi tidak sabar lagi. Tetapi ia masih tetap ragu. Apalagi ketika ia melihat dua orang lawan tapak lamba masing-masing sudah berdiri dekat kedua orang yang berdiri di sebelah-menyebelah regol. Jika mula-mula mereka nampaknya tenang dan acuh tidak acuh, bahwa berdiri seperti patung, kini nampak keduanya menjadi gelisah. Tapak lamba dan kawan-kawannya adalah bekas prajurit Singasari meskipun khususnya prajurit yang dibentuk untuk melindungi Maharaja yang hanya memerintah beberapa saat saja. Namun justru mereka adalah prajurit-prajurit pilihan. Namun demikian sekilas terlintas di dalam angan-angan tapak lamba. Menghadapi Linggadadi, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi orang ini tentu tidak sedahsyat Linggadadi dan Linggapati. Dalam pada itu, maka keadaan pun menjadi semakin tegang. Anak muda yang ingin memaksa tapak lamba untuk memasuki pintu di sebelah pendapa itu pun akhirnya tidak dapat bersabar lagi. Dengan wajah tegang ia berkata, Kisanak, kau tidak mempunyai pilihan lain. Kau memang akan mati di halaman ini. Mau atau tidak mau menemui Ki Buyut di belakang. Tapak lamba surut selangkah. Ia pun tahu bahwa tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan. Karena itu, maka ia pun mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Dengan tajamnya ia memandang arah tatapan mata anak muda yang berdiri tegang di hadapannya. Ketika anak muda itu memandang kepada kedua kawannya yang berdiri di regol dan dengan jarinya ia memberikan isyarat, maka tapak lamba pun berteriak. Awas, agaknya kedua patung itu akan berbuat sesuatu atas kalian. Sebenarnya lah memang demikian. Kedua orang yang semula berdiri saja sambil menyilangkan tangannya itu, tiba-tiba saja telah meloncat menyerang dua orang yang telah mendekatinya dengan sikap acuh tidak acuh itu. Tetapi kedua orang itu pun adalah bekas prajurit yang memiliki kemampuan untuk bertempur. Karena itu, maka serangan itu pun dengan mudah dapat mereka elakkan. Bahkan dalam sekejap kemudian, keduanya telah menyerang kembali dengan dahsyatnya. Barangkali memang itulah yang kau kehendaki, berkata tapak lamba. Anak muda itu akan menjawab. Tetapi agaknya kawan tapak lamba yang seorang sudah tidak bersabar lagi. Tiba-tiba ia pun telah menyerang anak muda itu tanpa diduga-duga terlebih dahulu. Anak muda itu pun tidak menduga bahwa serangan itu datang demikian cepat dan tiba-tiba. Karena itu, ia tidak sempat mengelakkan diri. Yang dapat dilakukan adalah menangkis serangan itu, sehingga dengan demikian sebuah benturan telah terjadi. Tetapi, kawan tapak lamba mendapat kesempatan lebih baik. Ia menyerang dengan menjulurkan kakinya lurus ke samping menghantam lambung, sedang anak muda itu menangkis serangan itu dengan sikunya sambil sedikit merendahkan dirinya. Benturan yang tidak diduga itu ternyata telah melemparkan anak muda itu beberapa langkah. Bahkan ia pun kemudian jatuh terguling. Kawan tapak lamba tidak menduga bahwa anak muda itu memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mendorongnya selangkah surut. Karena itu, maka ia pun terkejut meskipun ia tidak mengalami cedera apapun juga. Dengan kemarahan yang membakar dadanya, ia pun segera memburu anak muda yang sedang melenting untuk berdiri. Namun agaknya anak muda itu pun cukup lincah, sehingga ia masih sempat menyiapkan diri menghadapi serangan berikutnya. Tetapi serangan kawan tapak lamba itu datangnya bagaikan sambaran guntur di langit yang mendung.
Meskipun anak muda itu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, namun ketika sekali lagi terjadi benturan, maka anak muda itu terpelanting sekali lagi beberapa langkah surut. Sedang kawan tapak lamba itu harus meloncat selangkah mundur. Tapak lamba menyaksikan perkelahian itu dengan kerut-merut di keningnya. Namun tiba-tiba saja timbullah pertimbangan yang melonjak sesaat. Lawan yang akan dihadapinya tentu bukan hanya ketiga orang itu. Bukan hanya anak muda itu bersama dua orang yang bertempur di sebelah-menyebelah pintu gerbang. Karena itulah, maka ia pun dengan cepat telah mengambil keputusan. Ia harus mengurangi lawan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Karena itulah, maka ia tidak memberikan kesempatan lagi kepada anak muda itu. Ketika anak muda yang terpelanting itu mencoba memperbaiki kedudukannya, sedang lawannya masih belum siap untuk menyerang, tapak lambalah yang mengambil alih. Ialah yang kemudian menyerang dengan sepenuh kekuatan. Kekuatan seorang bekas senapati yang mumpuni. Yang memiliki kekuatan melampaui kawannya yang telah berhasil melontarkan anak muda itu. Serangan itu ternyata benar-benar telah melumpuhkan lawannya. Selagi anak muda itu memperbaiki kedudukannya, ia tidak sempat berbuat sesuatu. Ia melihat, tiba-tiba saja kaki tapak lamba telah menjulur lurus menghantam dadanya. Serangan itu rasa-rasanya telah merontokkan tulang-tulang iganya. Nafasnya serasa terhenti, dan matanya menjadi berkunang-kunang. Namun dalam kesadarannya yang terakhir, ia masih sempat meneriakkan isyarat bagi kawan-kawannya yang lain, yang memang sudah diduga oleh tapak lamba berada di balik pintu di sebelah-menyebelah pendapa itu. Namun dalam pada itu, tapak lamba tidak meluangkan setiap kesempatan. Ditinggalkannya anak muda yang pingsan itu, dan berlari ke regol halaman sambil berkata kepada lawannya. Kita lumpuhkan pula keduanya. Kawannya yang telah kehilangan lawan itu pun segera mengerti maksud tapak lamba. Ia pun segera mengikutinya menuju ke pintu gerbang. Kedua orang yang berjaga-jaga di pintu gerbang, dan yang telah berkelahi dengan kedua kawan tapak lamba yang lain itu pun bukan orang-orang yang memiliki ilmu yang sempurna. Ternyata bahwa keduanya bukan orang yang lebih baik dari kedua kawan tapak lamba, sehingga dengan demikian mereka pun telah terdesak sama sekali. Apalagi ketika tiba-tiba saja tapak lamba dan seorang kawannya datang membantu. Pada saat itu, pintu di sebelah-menyebelah pendapa itu pun segera terbuka. Seperti yang sudah diduga, beberapa orang keluar dari bagian belakang halaman itu dengan senjata di tangan masing-masing. Namun saat yang pendek itu, ternyata telah dapat dipergunakan oleh tapak lamba dengan sebaik-baiknya. Ia masih sempat menghantam kedua orang lawannya itu sehingga keduanya terlempar dan pingsan seketika. Tetapi dalam sekejap kemudian, beberapa orang bersenjata telah menebar di seluruh halaman. Dengan wajah yang jauh berbeda dengan wajah anak muda yang telah pingsan itu, maka 8 orang yang berwajah sekeras batu padas, telah siap untuk menyerang. Namun tapak lamba masih tetap tenang. Bahkan ia masih dapat berkata dengan nada rendah dan datar. Ambillah senjata kedua orang itu. Pergunakan sebaik-baiknya, sebelum kita berempat akan mati dicincang di sini. Tetapi sebelum kita mati, sedikit-dikitnya 4 orang lawan pun harus mati lebih dahulu. Kedua kawannya yang semula bertempur melawan 2 orang yang pingsan itu pun segera mendekati mereka. Ternyata kedua orang itu menggenggam senjata yang aneh pada kedua belah tangannya. Keling, desis salah seorang kawan tapak lamba. Ya. Masing-masing membawa sepasang. Bukankah dengan demikian kita masing-masing mendapat 1? Kedua kawannya mengangguk-angguk. Mereka pun dengan tenang mengambil keempat keling pada 2 pasang tangan orang yang pingsan itu. Keling yang sangat bagus, berkata tapak lamba ketika ia menerima keling itu. Dengan keling ini kita dapat menangkis serangan pedang atau bimbi yang bagaimanapun beratnya, karena sebenarnya lah keling ini terbuat dari baja pilihan. Setan atas, geram salah seorang yang baru saja keluar dari halaman bagian belakang itu. Kalian dengan sengaja telah menimbulkan kerusuhan di sini. Bukan aku, tetapi anak muda itu, jawab tapak lamba, sambil menunjukkan anak muda yang pingsan itu. Sekarang kalian harus mati, geram orang itu. Tetapi tapak lamba justru tertawa. Katanya, aku sudah mengatakannya, bahwa kalian akan membunuh aku. Tetapi aku pun akan membunuh kalian. Setidak-tidaknya 4 di antara kalian. Ditambah lagi orang yang telah lebih dahulu pingsan. Tetapi agaknya mereka pun tidak akan pernah sadarkan diri lagi. 8 orang yang telah menebar di halaman itu menjadi bertambah tegang.
Mereka memandang tapak lamba dan kawan-kawannya dengan tajamnya. Salah seorang dari mereka pun melangkah maju sambil berkata, "Hi orang gila. Kenapa kau telah menimbulkan keonaran di sini? Apakah keuntunganmu dengan berbuat demikian?" Tetapi tapak lamba tertawa. Jawabnya, "Pertanyaan inilah yang gila. Seolah-olah kau tidak tahu apa yang telah terjadi dengan kami dan kawan-kawanmu yang pingsan itu. Aku tidak tahu, apakah gunanya pertanyaanmu itu." "Persetan," geram orang itu, yang telah berdiri beberapa langkah dari tapak lamba. "Agaknya aku memang berhadapan dengan orang gila, karena itu, jangan menyesal. Kami benar-benar akan membunuhmu." Tapak lamba yang mempunyai pengalaman menghadapi keadaan yang gawat, selagi ia menjadi seorang senapati, memperhitungkan keadaan sejenak. Ia mengerutkan keningnya, ketika orang yang berdiri di hadapannya itu membentak, "Menyerahlah. Mungkin masih ada pertimbangan lain. Jika kami menyerah, maka kami benar-benar telah gila. Karena itu, kami tidak akan menyerah. Dengan demikian akan berarti bahwa kalian akan kami bunuh dengan cara yang paling mengerikan." Ternyata tapak lamba tidak terlalu banyak berbicara lagi. Tanpa diduga-duga ia sudah mulai bertindak, karena menurut perhitungannya, lawannya kali ini tentu jauh lebih kuat dari dirinya bersama 3 orang kawannya. Kawan itu, sebelum orang yang berbicara itu mempersiapkan dirinya, tapak lamba sudah mendahuluinya menyerang dengan segenap kemampuan yang ada. Ia meloncat seperti loncatan tatit di udara. Tangannya yang mempergunakan keling, terjulur lurus mengarah ke dada orang yang masih belum bersiaga itu. Serangan yang tiba-tiba itu benar-benar telah mengejutkan. Sebelum orang itu menyadari keadaan, tiba-tiba saja ia telah melihat tapak lamba meloncat. Serangan itu datang demikian cepatnya. Tidak ada waktu untuk memperhitungkan apapun juga sehingga yang dilakukan adalah semata-mata gerak naluriah saja. Tetapi gerak naluriah itu tiada banyak menolongnya, karena gerak yang demikian, justru sudah diperhitungkan oleh tapak lamba. Dengan demikian, maka ketika orang itu bergeser ke kiri serangan tapak lamba pun telah bergeser pula. Meskipun tidak tepat mengenai dadanya, maka serangan itu telah menghantam pundaknya. Ternyata serangan tapak lamba yang dilontarkan dengan sepenuh kekuatannya itu, telah membentur pundak lawannya bagaikan sambaran halilintar. Perasaan panas dan pedih telah menyengat pundaknya, dan rasa-rasanya tulang-tulangnya telah retak karenanya. Yang menghantam pundak itu kekuatan tapak lamba yang dilandasi sepotong besi baja di dalam genggaman. Karena itu, maka akibatnya pun seolah-olah sudah menentukan. Tangan orang itu bagaikan lumpuh seketika, dan seluruh kekuatannya bagaikan terhisap oleh perasaan sakit yang tiada taranya itu. Serangan tapak lamba itu ternyata bagaikan aba-aba yang diberikan kepada ketiga orang kawannya. Dengan serta mereka pun segera berloncatan mencari sasaran masing-masing. Serangan-serangan itu benar-benar tidak diduga. Selagi perhatian orang-orang yang ada di halaman itu tertuju kepada tapak lamba yang menyerang secepat kilat, maka serangan-serangan berikutnya telah datang membadai. Dengan demikian, maka sekejap kemudian perkelahian telah menyala dengan dahsyatnya di halaman itu. Tapak lamba tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diperolehnya pada serangan pertama. Selagi lawannya itu kehilangan keseimbangan, maka tangan kirinya dengan cepat pula telah menghantam tengkuk orang itu sehingga ia pun segera jatuh tersungkur. Dengan serta-merta tapak lamba memungut senjata orang itu. Sebilah pedang yang cukup panjang. Dan dengan pedang itu di tangan kanannya, dan memindahkan keling di genggaman tangan kirinya, ia pun segera bertempur melawan orang-orang yang dengan serta-merta telah menyerangnya. Ketiga kawan tapak lamba ternyata tidak mengecewakannya. Mereka berhasil menguasai keadaan pada benturan pertama meskipun selanjutnya mereka sadar, bahwa lawan mereka tentu akan dapat menekan mereka dan bahkan mengalihkannya jika mereka tidak berhasil mempergunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya. Bahkan mereka pun sadar, bahwa di balik dinding itu tentu masih ada beberapa orang yang akan segera turun ke halaman dan bertempur bersama-sama. Memang tidak ada pilihan lain kecuali mati, berkata tapak lamba di dalam hatinya. Tetapi matilah dengan cara yang paling baik. Mati sebagai seorang prajurit meskipun aku sudah bukan lagi seorang prajurit. Dengan demikian maka tapak lamba pun bertempur semakin dahsyat. Pedangnya terayun-ayun mengerikan sekali. Sementara ketiga lawannya berusaha berkelahi dalam pasangan yang rapat. Mereka berputaran dan kadang-kadang berlari-larian membingungkan lawan-lawan mereka.
Dari 7 orang yang masih mampu bertempur, Tapak Lamba harus melawan 2 orang yang bertempur berpasangan. Sedang 3 orang kawannya, bersama-sama melawan 5 orang yang lain. Mereka bertempur dalam kelompok-kelompok yang dengan sengaja dikacaukan oleh 3 orang kawan Tapak Lamba. Sekali-sekali mereka berdiri beradu punggung. Namun tiba-tiba mereka berlari-larian memencar. Namun kemudian mereka telah berada dalam satu lingkaran yang rapat lagi. Tetapi bagaimanapun juga, lawan mereka adalah jumlah yang hampir berlipat. Apalagi mereka pun bukan orang-orang kebanyakan yang sama sekali tidak mengenal ilmu kanuragan. Karena itulah, maka pertahanan Tapak Lamba dan kawan-kawannya pun semakin lama menjadi semakin berat. Namun dalam pada itu, ketiga orang kawan Tapak Lamba itu berhasil mengurangi seorang lawannya yang terpelanting oleh sentuhan keling di pelipisnya. Meskipun sentuhan itu tidak terlampau tajam membenturnya, namun kulit pelipisnya itu bagaikan terkelupas. Darah yang segar memerah di seluruh wajahnya. Tertatih-tatih melangkah menepi. Ia mencoba menyeka darahnya dengan kain panjangnya. Namun darah itu masih saja mengalir terus. Dengan demikian, maka jumlah lawan pun menjadi semakin berkurang. Tetapi sejalan dengan itu, tenaga Tapak Lamba dan kawan-kawannya pun menjadi semakin berkurang pula. Untuk beberapa saat lamanya, perkelahian itu masih berjalan dengan sengitnya. Tapak Lamba bertempur dengan perhitungan yang masak. Sebagai seorang bekas senapati ia mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di dalam perkelahian itu. Karena itu, maka ia pun dengan segenap kemampuannya telah bertempur untuk mengurangi jumlah lawan secepat-cepatnya. Meskipun dengan demikian ia harus mengerahkan tenaga, tetapi ia berharap bahwa lawannya yang tersisa tidak akan memerlukan tenaga terlampau banyak. Karena itulah, maka serangan-serangan Tapak Lamba justru diarahkan kepada lawannya yang paling lemah. Ujung pedangnya bagaikan lalat yang selalu mengejar kemanapun lawannya menghindar. Dengan mempergunakan segenap kekuatan ilmunya, ujung pedang Tapak Lamba mulai menyentuh tubuh lawannya yang paling lemah. Meskipun hanya segores kecil dan sama, sekali tidak menimbulkan perasaan sakit yang mengganggu. Tetapi titik darah yang kemudian meleleh di lengannya akan dapat mempengaruhi ketahanan perasaan lawannya itu. Tapak Lamba bertempur semakin seru. Serangan-serangannya bagaikan angin pusaran yang dahsyat sekali. Demikian juga ketiga orang kawannya. Setelah kawannya susut, mereka menjadi semakin garang. Apalagi di hati masing-masing mulai tumbuh harapan untuk dapat bertahan dan hidup lebih lama lagi. Jika lawannya bukan orang-orang yang memiliki kelebihan melampaui mereka berempat, maka harapan untuk meninggalkan halaman itu tentu masih ada. Meskipun menarik diri dari peperangan agak menimbulkan gangguan pada rasa harga diri, tetapi melawan orang-orang yang berjumlah jauh lebih banyak, bukannya cara yang pantang dilakukan. Karena itulah, maka ketiga orang itu pun berusaha untuk bertempur sambil mendekati Tapak Lamba. Ketika ada kesempatan pada salah seorang dari mereka, maka orang itu pun berdesis di dekat Tapak Lamba. "Apakah kita akan bertempur terus?" Tapak Lamba segera mengerti maksudnya. Karena itu, ia pun mulai mempertimbangkannya, sementara serangan-serangannya justru menjadi semakin garang. Ia telah berhasil menyentuh lagi lawannya dengan ujung pedangnya dan kemudian mendesaknya ke sudut halaman. Tetapi dalam pada itu, keadaan ketiga kawannya menjadi agak berbeda. Tangan-tangan mereka yang memegang keling menjadi terasa pedih. Setiap kali mereka harus menangkis senjata lawan dengan keling yang tergenggam di tangan. Dan setiap kali tangannya menjadi terasa nyeri. Tapak Lamba pun mempertimbangkan keadaan itu. Memang keling bukan senjata yang baik untuk melawan senjata panjang. Hanya karena terpaksa tidak ada senjata yang lain sajalah, maka keling itu dipergunakannya. Akhirnya Tapak Lamba mengambil keputusan yang serupa pula. Ia yakin bahwa masih akan datang lawan-lawan yang lain yang akan mengepung mereka di dalam halaman itu. Karena itu, maka ia pun segera mencari kesempatan. Betapa banyak lawannya, jika ia berhasil melepaskan diri dari halaman itu, tentu ia dan ketiga kawan-kawannya akan dapat lolos dari tangan orang-orang padukuhan itu. "Kita masih memiliki tenaga untuk lari," desis Tapak Lamba yang kemudian bersiap-siap untuk memberikan isyarat sambil mencari kesempatan. Namun dalam pada itu, sepasang mata memperhatikan pertempuran yang terjadi di halaman dari balik pintu regol di samping pendapa. Dengan wajah yang tegang ia mengikuti setiap perkembangan. Kadang-kadang wajahnya mengendor sejenak, tetapi kemudian menjadi tegang kembali.
Tiga orang pengawal yang berdiri di belakangnya, rasa-rasanya sudah tidak sabar lagi melihat keadaan kawan-kawannya di halaman. Tetapi orang itu masih tetap diam saja. Di halaman perkelahian semakin lama menjadi semakin sengit. Ketika tapak Lamba merasa, saat yang sebaik-baiknya untuk lari telah terbuka, karena lawan mereka kebetulan berada di satu sisi, maka ia pun segera memberikan isyarat kepada ketiga orang kawannya untuk saling mendekat. "Ki Buyut," desis salah seorang yang berada di balik regol samping pendapa. "Mereka akan lari." "Ya, mereka akan melarikan diri. Kita harus bertindak cepat sebelum mereka lolos." Pendapa. "Mereka akan lari." "Ya," ia berhenti sejenak, lalu. "Tetapi mereka tidak akan lari. Lihat. Mereka telah bergabung." Kesempatan itu kini benar-benar telah terbuka. Menilik kemampuan mereka, tentu sulit untuk mengejar dan menangkap mereka semuanya. Padahal menurut apa yang telah mereka lakukan di halaman itu, mereka pantas mendapat hukuman yang paling berat. Dibunuh di sarang semut Salaka. Ki Buyut justru tertawa. Katanya, "Membunuh di sarang semut memang menyenangkan sekali. Apalagi dengan cara yang paling baik. Mereka tidak akan diikat. Tetapi mereka akan dilepaskan dalam kerangkeng." Bagus sekali Ki Buyut. Orang-orang itu sempat melonjak-lonjak kesakitan dan berlari-larian di dalam kerangkeng, sebelum mereka akan jatuh menjadi mangsa semut Salaka, sehingga hanya kerangka mereka saja yang tinggal. Ki Buyut tertawa perlahan-lahan. Tetapi ia masih berdiri di tempatnya memandangi orang-orang yang berusaha untuk mendekati pintu gerbang. Mereka tentu berhasil lari Ki Buyut. Tanpa meloncati dinding. Mereka dapat menempuh jalan yang paling aman. Lari lewat pintu gerbang, sementara orang-orang kita yang dungu itu menjadi semakin lelah. Tetapi Ki Buyut masih tetap berdiam diri. Pendapa. Mereka akan lari. Seperti yang diduga oleh ketiga pengawal Ki Buyut itu, maka tapak Lamba memang mencari jalan yang paling aman. Lari melalui pintu gerbang. Dengan demikian maka cara mereka bertempur pun saling menyesuaikan diri untuk dapat bergeser mendekati pintu gerbang itu. Pada saat yang terakhir, maka tapak Lamba pun tiba-tiba telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Pedangnya bagaikan angin prahara yang mengamuk di tengah-tengah padang ilalang. Dengan demikian, maka lawan-lawannya pun telah terdesak mundur beberapa langkah, sehingga memberi kesempatan kepada kawan-kawannya untuk dengan cepat mencapai regol halaman yang masih terbuka itu. Dengan demikian, maka saat untuk melarikan diri itu benar-benar telah terbuka. Menurut pengamatan mereka, di luar regol masih belum ada orang-orang lain yang datang dengan atau tidak dengan isyarat. Tetapi ketika mereka sudah siap untuk meninggalkan halaman itu, terdengarlah salah seorang dari lawan-lawannya bersuit nyaring. Agaknya ia merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukannya untuk menahan keempat orang yang akan melarikan diri itu. "Terlambat," desis salah seorang dari para pengawal Ki Buyut. "Isyarat itu yang terlambat," desis Ki Buyut. Hanya bagaikan angin pusaran yang dahsyat sekali. Mereka mengira bahwa kita selalu mengikuti perkelahian itu. Dengan atau tanpa isyarat kita akan turun ke halaman. Tetapi Ki Buyut justru tertawa lagi sambil berdesis. Mereka tidak akan lari. Baru saja mulutnya terkatup, maka seorang dari ketiga kawan tapak Lamba telah melangkah surut ke pintu regol disusul oleh kawannya yang lain. Dua orang yang lain masih tetap bertempur sambil mundur perlahan-lahan mendekati pintu regol, sebelum mereka akan meloncat berlari. Tetapi, ketika tapak Lamba yang paling akhir berdiri di regol itu, siap meneriakkan isyarat untuk berlari, tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa meledak di balik regol kecil di sebelah pendapa. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar Ki Buyut berkata, "Hi, kampret, ternyata kau memang luar biasa." Panggilan itu telah menghentikan langkah tapak Lamba. Dalam keraguan-raguan ia mendengar kawannya berdesis. "Marilah. Jangan hiraukan panggilan itu." Tetapi tapak Lamba menjadi termangu-mangu. Lawan-lawannya pun menjadi heran melihat sikap tapak Lamba. Justru karena tapak Lamba tidak segera berlari meninggalkan halaman, maka mereka pun menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Apalagi setelah mereka mendengar suara tertawa Ki Buyut dari balik regol di sisi pendapa. "Marilah, cepat," sekali lagi kawan tapak Lamba memperingatkan. "Tunggu," desis tapak Lamba. "Kau mendengar suara tertawa itu?" "Ya."
Dan kau mendengar orang yang tertawa itu menyebut kita kampret? Jangan pedulikan. Kita akan terjebak oleh lawan yang jumlahnya tidak terhitung. Tetapi kita harus menunggu sebentar, desis tapak Lamba yang tiba-tiba saja berteriak. Hi, keluarlah. Sejenak suasana halaman rumah Ki Buyut itu menjadi sangat tegang. Tapak Lamba berdiri tegak di tempatnya dengan kepala tengadah. Di tangannya masih tergenggam sebilah pedang. Dan di tangan kirinya sebuah keling. Tetapi, ketika tapak Lamba yang paling akhir berdiri di regol itu, siap meneriakkan isyarat untuk berlari, tiba-tiba saja ia mendengar suara tertawa meledak di balik regol kecil di sebelah pendapa. Di sela-sela suara tertawa itu terdengar Ki Buyut berkata, Hi, kampret, ternyata kau memang luar biasa. Suara tertawa masih terdengar dari balik regol di sebelah pendapa. Tetapi tapak Lamba dan kawan-kawannya masih belum melihat siapakah yang telah tertawa itu. Dalam pada itu, ketiga pengawal Ki Buyut menjadi semakin tidak sabar. Mereka melihat Ki Buyut tertawa berkepanjangan, sedang orang-orang yang berdiri di regol itu sudah siap untuk melarikan diri. Kita akan turun lebih dahulu, desis salah seorang dari mereka. Hus, mungkin itu suatu cara baru dari Ki Buyut untuk menahan orang-orang yang akan lari meninggalkan halaman ini. Persetan, desis yang lain. Tetapi suara tertawa Ki Buyut pun segera terhenti. Dengan senyum di bibirnya ia berkata kepada ketiga orang pengawalnya. Nah, kau lihat. Ia tidak akan pergi meninggalkan halaman ini. Kenapa Ki Buyut? Tak anak muda itu. Ki Buyut tidak menjawab. Tetapi ia berdesis. Kita akan turun ke halaman. Ki Buyut pun kemudian membuka pintu regol itu lebar-lebar. Diiringi oleh ketiga orang pengawalnya, ia kemudian menuruni tangga regol di sisi pendapa itu. Hi kampret yang buruk. Katanya. Kau benar-benar memiliki kelebihan yang tidak mudah dicari tandingnya. Kemarilah. Jangan lari. Tidak pantas seorang senapati melarikan diri dari gelanggang. Bersambung ke bab 32. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.